A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral, Rusli Alitan Lamarai. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar Bursa Efek pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, pada pasar hari ini ada sekitar 4 saham LQ45 yang mengalami penurunan di atas 3%, dan ada 6 saham LQ45 yang mengalami penurunan di atas minus 2%, dan ada dua saham LQ45 yang mengalami kenaikan di atas 3%. Untuk ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham indeks LQ45 yang mengalami penurunan yang cukup tinggi di atas 3%. Saya mulai dari yang pertama, yaitu saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup menurun atau melemah dengan harga Rp11.875, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.350. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus Rp475 atau setara dengan minus 3,85%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham INTP. Ini tampilan grafik saham INTP untuk 1 bulannya. Yang ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. 17 turun hingga sampai 11. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan juga di atas minus 3% lebih adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp885, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp920. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 3,80%. Untuk ini kita bisa lihat ke tampilan grafik dari saham BRPT untuk 1 bulannya. Kalau seperti ini saya rekomendasikan untuk dibeli. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula di atas minus 3,56% adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.440, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.530. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 3,56%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Excel untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mulai penurunan pula di atas minus 3,09% adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp376, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp3.388. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 12 poin atau setara dengan minus 3,09%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Pewon untuk 1 bulannya. Rekomendasi dibeli. Selanjutnya kita lihat tampilan grafik untuk 3 bulannya. Nah, kita bisa lihat tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mulai penurunan pula di atas minus 2,79% adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.220, di mana pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp1.255. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Skema sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 2,79%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Skema untuk 1 bulannya. Rekomendasi dibeli. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mulai penurunan pula di atas minus 2,65% adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.100, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.130. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,65%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Wika untuk 1 bulannya. Ini tampilan untuk 3 bulannya. Dan ini untuk tampilan 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mulai penurunan pula di atas minus 2,56% adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp990, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp1.015. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Indi sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,56%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Indi sebagai berikut. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham berikutnya, saham yang ke-8, saham indeks LQ45 yang ke-8 yang mulai penurunan pula di atas minus 2,38% adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.230, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.260. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,38%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham LPPF untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Nah, ini untuk 6 bulannya. Rekomendasi beli ini turun ya. Ya, kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya,
Selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2,14% adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.875, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp7.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,14%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INDF sebagai berikut. Untuk tampilan 1 bulannya, ini tampilan untuk 3 bulannya, ini tampilan untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2,13% adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp50.475, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp51.575. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 1.100 poin atau setara dengan minus 2,13%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham GGRM untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan di atas minus 2,02% adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.210, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.235. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,02%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pegas untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara para investor yang saya banggakan, kita lanjut lagi bahwa pada pasar hari ini saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,79% adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.095, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.115. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,79%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Adro. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,60% adalah saham PT PB. Saham PT PB pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp925, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PB ditutup dengan harga Rp940. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PB sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,60%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham PT PB untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula
adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.850, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 1,57%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG sebagai berikut. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke tampilan untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LK45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,55% adalah saham Citra atau CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp635, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp645. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,55%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham CTRA untuk 1 bulan sebagai berikut. Ini tampilan untuk 3 bulan sebagai berikut. Ya, kita tampilan untuk 6 bulan sebagai berikut. Ya, selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik saham CTRA untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mulai penurunan pula di atas minus 1,45% adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp10.775, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp10.325. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 1,45%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham ICBP sebagai berikut. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,44% adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp2.050, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.080. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 30 poin dan setara dengan minus 1,44%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTBA sebagai berikut. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mana penurunan pula di atas minus 1,44% adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp685, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp695. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,44%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSD sebagai berikut. Tampilan grafik BSD untuk 1 bulannya. Tampilan grafik saham BSD untuk 3 bulannya. Tampilan grafik saham BSD untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,32% adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.980,
di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom tutup dengan harga Rp3.020. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 40 poin dan setara dengan minus 1,32%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom sebagai berikut. Ini tampilan Telkom untuk 1 bulannya. Ini tampilan saham Telkom untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman. Pada pasar saham pada tanggal 7 Agustus 2020, saham indeks LQ45 yang ke-20 yang mulai penurunan pula di atas minus 1,28% adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp30.900, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp31.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 400 poin atau setara dengan minus 1,28%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBCA untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ya, tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1,25% atau setara dengan minus 20 poin adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.580, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,25%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham KLBF untuk 1 bulannya. Ya, ini tampilan grafik KLBF untuk 3 bulannya. Tampilan grafik saham KLBF untuk 6 bulannya. Kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mulai penurunan pula di atas minus 1,19% adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.655, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,19%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP untuk 1 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mulai penurunan pula di atas minus 1,08% adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp3.650, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.690. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 40 poin dan setara dengan minus 1,08%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Inco untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mulai penurunan pula di atas minus 0,98% adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.030, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.070. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 0,98%.
Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JSMR untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula di atas minus 0,95% adalah saham JFFA. Saham JFFA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.045, di mana pada pasar sebelumnya saham JFFA ditutup dengan harga Rp1.055. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JFFA sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,95%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JFFA untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, kita lanjut. Ya, saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan pula di atas minus 0,80% adalah saham SKT. Saham SKT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp620, di mana pada pasar sebelumnya saham SKT ditutup dengan harga Rp625. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SKT sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,80%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham WSKT untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik WSKT untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik WSKT untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik WSKT untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang mengalami penurunan pula di atas minus 0,79% adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.330. Ini berarti telah di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.340. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,75%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik untuk saham BBTN untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.675, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp6.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,74%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk 1 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp8.125, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR itu dengan harga Rp8.175. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 50 poin dan setara dengan minus 0,61%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNVR untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp191, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril tutup dengan harga Rp192. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 1 poin atau setara dengan minus 0,52%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis dari saham Sril untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.620. Sementara pada pasar sebelumnya saham BBNI tutup dengan harga Rp4.640. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 20 poin dan setara dengan minus 0,43%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBNI untuk 1 bulannya. Nah, ini tampilan grafik BBNI untuk 1 bulannya. Ini kebetulan sudah muncul untuk 3 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, nanti. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp6.250. Sementara pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.275. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,40%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Cipin untuk 1 bulannya. Kita lihat tampilan untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya untuk 3 bulannya. Nah, ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-33 yang mengalami penurunan pula adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp2.770, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.780. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 10 poin dan setara dengan minus 0,36%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Akra untuk 3 bulannya. Yang kita bisa lihat tampilan saham Akra untuk 6 bulannya. Yang kita bisa lihat tampilan saham Akra untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tipia. Saham Tipia pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.350, di mana pada pasar sebelumnya saham Tipia ditutup dengan harga Rp7.375. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tipia sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,34%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Tipia untuk 3 bulannya. Ya, ini tampilan grafik Tipia untuk 6 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Dan tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp8.575, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp8.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,29%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham
INKP untuk 3 bulannya. Ya, bulan terendah 5.000, bulan tertinggi 8.000 sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk pada tampilan saham indeks LQ45 yang ke-36 yang tidak mengalami penurunan adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar ini tutup dengan harga Rp3.110, sama dengan pasar sebelumnya. Saham BBRI tutup dengan harga Rp3.110. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Untuk ini kita lihat tampilan grafis dari saham BBRI untuk 3 bulannya. Ini bulan BBRI untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. 6.200. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami kenaikan adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp5.800, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI tutup dengan harga Rp5.775. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BMRI sebesar 25 poin atau setara dengan 0,43%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BMRI. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 ditempati oleh saham BTPS sebagai saham pendatang baru. Ya, saham BTPS pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp3.620, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar kenaikan sebesar 20 poin atau setara dengan 0,56%. Untuk ini kita bisa lihat kenaikan dari grafik saham BTPS untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Karena turun mencapai 1.000 lebih. Naik 3.000. Ya, kita kembali ke tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang terjadi kenaikan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp890, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp885. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MNCN sebesar 5 poin atau setara dengan 0,56%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk 1 bulannya. Untuk 3 bulannya maksud saya. Ini tampilan grafiknya untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya kembali. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp840, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp835. Ini berarti telah terjadi penurunan kenaikan dari saham Antam sebesar 5 poin atau setara dengan 0,60%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Antam untuk 3 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Oh, kenaikan grafiknya ya, pelan tapi pasti naik. Selanjutnya ini untuk 6 bulannya. Ya, naik. Dan ini untuk 1 bulannya kembali. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan pula adalah saham SMGR.
Saham SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk ini pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp9.675, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.600. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SMGR sebesar 75 poin atau setara dengan 0,78%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMGR untuk 3 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp474, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp470. Yang berarti telah terjadi kenaikan dari saham MEDC sebesar 4 poin dan setara dengan 0,85%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MEDC untuk 3 bulannya. Ya, selanjutnya ini tampilan grafik saham MEDC untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ASI. Saham Astra Internasional Tbk ini pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp5.275, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.225. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ASI sebesar 50 poin dan setara dengan 0,96%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ASI untuk 3 bulannya. Ya, ini untuk tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp24.700, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp23.775. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNTR sebesar Rp925 atau 925 poin atau setara dengan 3,89%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNTR untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ya, kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 yang mengalami kenaikan di atas 6% adalah saham ERA. Saham ERA Jaya Sumber Tbk pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.620, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.525. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 95 poin atau setara dengan 6,23%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ERA untuk 3 bulannya. Ya, ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafis saham ERA untuk 6 bulannya. Selain untuk 6 bulan, kita juga bisa lihat tampilan grafik untuk 1 tahunnya. Ya, ini untuk 2 tahunnya. Satu tahun, oke, kita langsung ke 2 tahunnya. Ini tampilan 2 tahunnya. Pernah mencapai 3.000 dan pernah turun paling rendah sampai 1.000, bahkan 1.900 lebih, dan sekarang mulai menaik lagi. Ini untuk 5 tahunnya. 2 tahun, ini untuk 5 tahun. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para investor yang saya banggakan, yang saya hormati, itulah penjelasan saya. Tapi sebelum saya tutup, saya perlu tegaskan kembali, terutama terkhusus bagi teman-teman para investor yang baru bergabung di pasar saham atau bursa efek.
untuk saya rekomendasikan, saya ingatkan kembali untuk membeli saham-saham LQ45. Kalau Anda punya modal sangat sedikit, saya sarankan belilah saham-saham LQ45 yang memiliki harga saham yang sangat rendah. Bisa kita klik di sini, kita akan bisa melihat. Nah, jadi ada mulai dari yang paling terendah yaitu saham Sril Rp191, di tempat yang kedua Puwon Rp376, saat ini ditutup. Yang ketiga MEDC Rp474, keempat Waskita Rp620, yang kelima Citra Rp635, dan saham BSD Rp685, dan saham Antam Rp840, dan BRPT Rp885. Ada dan yang ke-9 saham MNC Rp890 dan PTPP yang menempati ke-10 yang harga sahamnya saat ini ditutup dengan harga Rp925. Nah, kalau kita punya modal sangat minim, misalnya 100.000, ya bisa kita pilih yang ini, Sril. Nah, kalau 1 juta lah bisa berapa lot ya, kita masuk ke Puwon. Kita bisa analisa bagaimana pergerakan dari saham Puwon misalnya saat ini. Kalau salah saham Puwon saya rekomendasi untuk beli tadi, pasar tadi. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat grafiknya. Ya, ini grafiknya untuk 3 bulannya ini menurun. Potensi menurun, kita beli. Misalnya kita beli 1, ya besok 2, atau kita mulai 10, nah, turun lagi berapa persen, kita double lagi hingga kembali ke normal, dan tiba-tiba naik seperti yang ini, kita langsung jual. Nah, itulah kita akan dapat cuan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar saham hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Lebih dan kurangnya saya Rusli SMN alias Saudara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official.